9 mungkin. Wow. Udah lama ya. 99 ya. 99, Udah 24 tahun berarti ya? Iya. Bolak-balik aja itu dari mulai bendahara, wakil ketua, sekretaris yang paling lama. Kemudian kebetulan yang terakhir ini saya sekretaris. Sebelum ini sekretaris Pak Joko Suranto. Nah, beliau itu sekarang menjadi ketua umum di DPP. Nah, sedikit cerita REI Jawa Barat itu apa sih? REI itu, jadi Real Estate Indonesia itu Jawa Barat kami mempunyai anggota banyak, ada 450 anggota, developer ya, developer. Nah itu anggota kami itu tidak hanya membangun area komersil, jadi Real Estate Indonesia gitu. Jadi real estate itu kadang terpikir bangunannya yang mewah dan high rise building gitu. Tapi kita juga banyak anggota kami yang membangun rumah MBR, rumah sederhana ya. Bapak-bapak di sini, ibu-ibu ada yang agent properti rumah sederhana? Enggak ya. Di komersil. Online mungkin ada. Di online ya. Karena Biasanya mungkin in-house ya kalau betul. Gitu ceritanya. Tapi ini saya flashback sedikit ya Bu ya. Sebelum jadi ketua REI kan tentu Ibu ada basicnya dulu. Basicnya tentu anggota REI wajib menjadi developer. Ya. Nah, bagaimana ceritanya kecemplung menjadi developer itu? Jadi ceritanya itu ibu saya itu zamannya siapa ya? Dulu ketua REI Jabar itu Pak MS Hidayat, pernah tahu Pak MS Hidayat itu? Nah, beliau seangkatannya, ya ibu saya seangkatan beliau lah gitu. Dan menteri itu? Iya tuh. Nah, ibu saya itu developer gitu. Jadi ibu saya ya, bukan bapak saya. Jadi ibu saya tuh yang ya wanita besi lah dulu sih ya, dulu Margaret Thatcher ya. Saya lagi kecil tuh, ibu saya jago banget gitu. Nah, itu ibu saya tuh dulu developer. Jadi kebetulan saya tuh suka dibawa-bawa karena perempuan satu-satunya gitu. Jadi adik saya dua-dua laki-laki. Karunya gitu, kesian sendiri. Temenin yuk mama kesini. Nah, mainnya itu dulu mama tuh mainnya ke bank, ke BPN gitu, ke proyek gitu. Jadi saya mungkin kebawa ya. Jadi kayak gini ya, kayak gini gitu. Jadi setelah lulus itu saya udah punya proyek. Wow, gitu. luar biasa ya. Iya, jadi pengembang zaman dulu lah ibu saya ya. Iya. Gitu. Macan melahirkan macan. Macan, enggak. Ya kan, mama cantik. Mama cantik ya. Oke. Gitu. Nah, Bu, boleh tahu nggak supaya teman-teman semua tahu ngerti project list Ibu tuh apa aja sih? Yang pertama kali dulu itu setelah saya lulus. Jadi gini ceritanya. Kalau ibu saya tuh, saya dulu pengen banget kerja di bank gitu ya. Teman-teman saya semuanya di bank atau di mana ya, di perusahaan lain gitu. Nah, ibu saya tuh selalu bilang, kamu kalau mau usaha itu jangan dari angka 0 atau dari angka 1 karena kamu akan capek nantinya gitu. Jadi selama bisa dari angka 5 kamu tuh nanti nggak akan capek gitu untuk mencapai angka 10 gitu. Jadi saya sih dulu udah dicemplungin mungkin di angka berapa itu ya Pak? Jadi seperti itu ya, nggak langsung 10 lah ya. Karena pengembang kecil juga. Nah, dulu itu ceritanya ada kalau pengembang dulu tuh ada konsep 136. 136 itu membangun satu rumah mewah, kemudian 2 rumah menengah, 3 itu rumah subsidi. Nah, itu saya bermitra dengan salah satu pengembang besar dan pendiri real estate lah ya, Pak Ciputra gitu. Nah, itu proyek pertama saya. Jadi saya bekerja sama atau bermitra lah dengan BSD waktu itu. Jadi saya membangun rumah sederhananya. Itu karena untuk mereka itu kos untuk kalau untuk rumah pengembang besar itu kos untuk membangun rumah yang kecil itu rumah MBR lah ya, itu
ya tinggi lah. Jadi saya sebagai pengembang kecil waktu itu masih baru juga, saya menggarap itu perumahan itu. Wow. Gitu. Ya, Jadi di area Kota Mandiri yang sekian ribu hektar itu. Wow. Gitu, pada saat Kecil-kecil itu. juga dengan Ciputra ribu hektar gitu ya. Enggak lah. Gitu. Mantap ya. Kasih aplaus dong kalau mantap tuh. Jadi nggak sengaja kecemplung ya Pak. Kecemplung yang enak, yang hebat, yang luar biasa. Ya gitulah. Terus ada beberapa. Ya, nah kebetulan saya cerita juga suami saya tuh arsitek, jadi nggak sengaja juga ya udah dikasih dari sananya kali ya. Saya disambungkan dengan arsitek gitu. Nah sekarang sedang membangun di daerah Banten. Sedang membangun di daerah Banten. Ya, nama proyeknya apa Bu? Di Cikande. Cikande. Cikande dulu kalau nggak salah terkenal pencak silatnya ya Bu ya? Iya. Oh Cimande, lebih pinter teman-teman, lebih pinter dari saya. Bukan Cikande ya? Iya. Cimande. Oh gitu. Itu range rumah harga berapa Bu kalau boleh tahu? Kalau yang di Cikande ini ya rumah MBR ya. Rumah MBR itu rumah subsidi yang subsidi oleh pemerintah itu untuk yang berpenghasilan rendah lah ya. Itu sudah dipatok harganya. Mungkin bapak-bapak juga udah tahu lah ya, bapak-bapak ibu-ibu. Itu rumah subsidi itu dipatok sama pemerintah tuh harganya 162 juta. Gitu. Untuk yang berpenghasilan sekarang berapa ya? Di bawah 8 juta ya. Kalau dari tadi istilah MBR itu singkatan apa Bu? Masyarakat berpenghasilan rendah. Oh, iya. Masyarakat berpenghasilan rendah ya. Untung di sini teman-teman masyarakat berpenghasilan tinggi. Oh ini mah kayaknya berpenghasilan tinggi semua, nggak pernah jualan rumah MBR ya. MBR gitu. Ya rumah sederhana rumah kalau zaman dulu mungkin RSS kali ya namanya, tapi sekarang nggak RRS lah. RSS kita menyebutnya rumah sederhana atau rumah MBR ya, rumah FLPP gitu namanya. Iya. Gitu. Nah, selama ngebangun, boleh tahu nggak Bu, Ibu nggak pernah ada kendala kah? Izinnya lah, banyak. Terus dari masyarakatnya, dari ormas lah, banyak, segala tetek bengek lah, mungkin boleh cerita Bu? Banyak itu mah. Jadi kalau properti itu kompleks ya masalahnya. Dari mulai awal pembebasan tanah, pembebasan lahan, belum terkendala dengan perangkat desa, masyarakat. Kadang-kadang masyarakat juga tidak terima untuk dibangun rumahnya, padahal untuk kemajuannya jalannya jadi jelek. Padahal kita menuju untuk menjadi baik gitu. Nah itu banyak sekali lah. Lalu perizinan juga tidak cepat dan membutuhkan biaya yang lumayan. Tapi sekarang alhamdulillah semua itu kan online ya. Jadi kayak IMB kita ada PBG, kemudian kita harus ada AMDAL. Kalau di real estate itu kita harus ada AMDAL, terus perizinannya gitu udah mulai online lah gitu. Jadi dipermudah waktunya, cepat ya, sudah dipercepat gitu. Bahkan ada perizinan yang hitungannya hari gitu. Kalau dulu kan kita harus saya tidak menyebutkan ini, tapi satu pintu tapi banyak jendela gitulah ya, mungkin istilah itu mungkin sekarang disimpelkan. Jadi lebih mudah sebetulnya perizinannya ya. Harusnya lebih mudah ya. Soalnya kalau AMDAL bagi teman-teman agent beda Bu. Ya? Beda analisis mengenai dompet aku. Bukan analisis mengenai dompet lingkungan ya Bu ya. Beda. Jadi yang dipikirin itu dompetnya. Nah, ini cerita sedikit, kenapa saya tanyakan soal izin, soal apa. Seringkali kita masarin produk developer. Ini masuk sesuai topik ya Bu ya. Udah dipasarin, laku keras. Apalagi high rise building. Wah, yang jualnya murah meriah, kacang goreng,
posisinya strategis, ternyata tidak terjadi terbangun, Bu, dengan alasan izin tidak terbentuk lah, inilah itulah dan lain sebagainya. Sehingga yang bersangkutan mengambil langkah untuk dipilotkan PKPU. Apa ya, PKPU ya kalau nggak salah, betul kan? Nah, kita yang jadi agent nih, gigit jari dimarahin habis-habisan sama kliennya. Nah, sama konsumen. Nah, bagaimana, Bu? Iya, memang. Jadi kalau sebetulnya kalau itulah asosiasi, fungsinya asosiasi itu untuk meminimalisir pengembang yang nakal ya. Jadi sebelum kita menjadi agak dekat sedikit mic-nya. Oke. Sebelum membangun itu disarankan untuk masuk asosiasi, apalagi untuk real estate ya. Nah, itu ada kriteria. Jadi untuk perizinan kita periksa, kemudian susunan pengurusnya itu nanti kita dirapatkan, Pak, ada rapatnya penerimaan anggota. Nah, itu izin-izin terutama itu kami periksa lah gitu, ada timnya, ada tim verifikasi. Nah, itu sebetulnya untuk meminimalisir pengembang yang nakal itu tadi. Tapi mungkin sebetulnya pengembang yang nakal itu juga bukan niatnya untuk dia nakal, tapi di dalam perjalanan mungkin terkendala inilah, terkendala itulah gitu ya. Gitu sih menurut saya. Gitu ya, Bu ya. Nah, cuman bagaimana kita tahu para agent nih, kadang-kadang kan karena promonya begitu menggiurkan, begitu manis, pakai artis lagi di hotel yang berbintang-bintang ya. Mereka tuh promonya gebiar yang begitu heboh, membuat semuanya terpesona, terpukau. Akhirnya pada semangat masarin, Bu. Iya, betul. Ya, ada yang masarinnya 20, 30, bahkan kantor saya pribadi pun lumayan lah masarin. Tapi akhirnya kan ternyata jebakan Batman, Bu. Iya, betul. Nah, udah sampai situ gimana kita nih? Ya, itulah tadi saya ini adalah salah satu kebetulan salah satu rekan kami juga gitu. Saya tahu niatnya itu bukan untuk nakal gitu, tapi dalam perjalanan mungkin memang terkendala inilah itulah gitu ya. Ya memang itu yang kena getahnya itu nanti memang si marketing ya, dimarahin sama konsumen. Beberapa waktu yang lalu juga saya ada temen tuh, Bu ini gimana ya, kok tidak sesuai sama spek misalnya. Saya udah marah-marah, tapi kan dia marah-marahnya sama marketing ya, betul kan bapak-bapak mungkin dimarahinnya sama konsumen. Nah, marketing ini kan bukan sebagai decision maker tetap developer ya. Apakah dia akan memenuhi MOU? Bukan MOU, bukan. Spek yang disampaikan. Ya, spek yang disampaikan oleh itu apakah dia akan diganti betul? Kadang-kadang setara gitu ya. Ya itu memang dilemanya si marketing juga ya. Gitu. Nah, tapi untuk kami juga developer, ya itulah kepercayaan yang harus dipegang ya. Gitu. Jadi kita juga jangan hanya mau terima uangnya aja, sementara komitmennya terhadap konsumen tidak dilaksanakan gitu. Kan gitu ya, Pak? Betul. Dan mereka pinter-pinter lagi. Berlindung istilahnya, tahu-tahu mempilotkan diri dan lain sebagainya, masuknya di bawah ranah perdata, nggak bisa ranah pidana. Sehingga sementara yang babak belur adalah agen-agen. Agen-agen, kantor agennya dimarahin abis-abisan, wah sampai di teror. Bahkan ada satu agen yang diteror sampai wah udah segala lah. Saya tahu benar gitu ya ceritanya. Jadi udah bukan hanya sekedar kekerasan
istilahnya batin aja, Iya. tapi psikisnya juga ada, segala akhirnya tidur tak enak, makan tak enak, Iya. lebih-lebih dari sakit gigi, Bu. Saya Betul, rasa teman-teman? pasti bukan marketingnya aja Pak yang nggak enak tidur, developernya juga. Dikejar-kejar bank gitu kan. Oh, Iya. gitu ya. Iya, Tapi kayaknya pasti. kalau saya perhatiin santai-santai aja, cengar-cengir tuh. Oh masa? Betul, saya sampai pernah meeting sama grup itu. Iya. Malah cuman cengar-cengir aja ini itu. Kita pun lakukan yang terbaik, Pak. Ini itu. Hanya berkelit aja. Jadi akhirnya cuman lakukan yang terbaik hanya di mulut aja, Bu. Menurut saya. Janji-janji, tinggal janji. Saya rasa enggak lah. Enggak ya? Saya rasa dia juga nggak bisa tidur Pak. Kejar bunga dan lain-lain. Gitu ya. Ya kita juga nggak berharap untuk menyerang orang sebetulnya, nggak ke Iya, situ ya Bu betul. ya. Cuman kita kan menuntut tanggung jawabnya aja gitu kan. Karena awalnya janjinya begitu wah, begitu luar biasa, giliran sudah kita pasarkan ternyata zong gitu kan. Itu yang jadi Iya, masalah iya, kan iya. Bu. Tapi saya yakin kalau Ibu Lia sih nggak akan lah Insya seperti Allah. itu ya. Jadi kalau Mas Hari ini yang pasti aja ya Bu ya. Iya, iya. Nah, Saya belum high rise building sih Pak. ya kita doakan untuk jadi ya Bu ya pada suatu Amin. saat. Karena kan itu masalahnya semakin kompleks sih, semakin tinggi, semakin kompleks lah, semakin anginnya semakin banyak Pak. Semakin banyak ya. Nggak apa-apa, yang penting kan penghasilannya makin banyak. Oh ya. Nah, iya kan? Nah, Bu, tadi nyambung ke urusan ini ya istilahnya. Nah, Ibu ada kiat nggak sih untuk para agent, untuk para ini istilahnya? Supaya kita tahu ini developer yang baik, yang benar, yang bertanggung jawab, yang amanah, atau gimana gitu loh Bu. Ya. Semuanya tuh balik ke niat developer sih. Tadi saya bilang mungkin sebetulnya tidak ada yang berniat menjadi zong. Itu dalam perjalanan aja. Itu kita positive thinking aja ya Pak. Positive thinking, karena kalau belum apa-apa kita negative thinking, ya seperti saya lah. Saya juga tidak selalu mulus dalam menjalani proyek. Ada aja gitu, ya inilah ya komplain dari ini. Saya pikir mungkin kalau untuk mau jualan, periksa dulu kredibilitas si developer. Nah kalau baru itu ya kita lihatlah perkembangannya seperti apa. Izin-izinnya mungkin harus lengkap. Nah sekarang itu banyak juga developer yang tadi saya pernah cerita dengan salah satu ibu yang di belakang itu, developer yang Bu nakal ya. Nah itu kami dalam REI juga, Real Estate Indonesia juga sedang tolong dibedakan gitu kami dengan pengembang seperti itu. Karena kalau kami itu kan harus ada site plan, perizinannya harus lengkap. Nah itu mungkin seperti sertifikat itu kan tidak dari pribadi, jadi harus HGB dulu gitu. Nah itu dan pajak. Kalau itu kan ada pajak yang di skip. Kalau PT kan kita bayar pajaknya. Gitu. Nah itu juga memang kita juga. Nah ini saya cerita sedikit. Beberapa waktu lalu juga kami sempatlah dipanggil-panggil oleh pihak yang berwajib ya. Nah itu diperiksain perizinannya seperti apa gitu. Nah ya nggak apa-apa gitu selama perizinan kita lengkap ya datangi aja, hadapi saja. Sebetulnya itu baik juga sih. Di lain pihak kita deg-degannya dipanggil sama yang berwajib gitu. Tapi di lain pihak yang memang ya oke gitu, nggak apa-apa. Itu untuk menghindari seperti tadi harus ada takutnya lah gitu, jangan dianggap gampang gitu developer tuh gitu ya Pak. Jadi kita harus ikutin rule-nya lah gitu. Harus ikutin rule-nya, harus ikutin perizinannya yang baik lah gitu. Kita juga tidak ingin tersandung oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tapi kan kita menyadari di negeri ini ya, ini pada kenyataan kata Ibu, walaupun ada
DPM TPST ya, apa? DPM PTSP. PTSP, oke. DPM itu. PTSP ya. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu ya. Saya suka sulit kalau kalau singkatan malah. Jadi begini Bu, katanya dimudahkan kata Ibu untuk bikin PBG dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya kan kita tahu cerita di balik itu katanya prosesnya karena ada tahapan-tahapan level ini yang ACC-nya pejabat sekelas A, sekelas B, sekelas C gitu kan. Tentu itu semua takes time, butuh makan waktu. Sementara mereka kan dikejar target. Mereka kan pengen memasarkan juga supaya istilahnya kalau manakala sudah terbentuk semua istilahnya sudah terpasarkan lah, minimal sudah ada tanda jadi, UTJ sudah terbentuk, udah ada yang calon pembelinya, calon bayarnya. Nah, dengan iming-iming komisinya 5% lah, bahkan sekian persen lah, 4%, 5%, plus hadiah pergi ke Dubai, lihat Burj Khalifa misalnya ya, lihat apalah istilahnya, atau ke yang lebih jauh-jauh lagi gitu istilahnya. Sehingga para agen tergiur dan semangat memasarkan. Betul teman-teman? Betul. Ini kan suara saya yang saya dengar dari agen-agen. Nah, gimana kita mau ngebedain ngelihat izin? Uang mereka izinnya juga belum jadi, Bu. Ya itu mah. Ya itulah. Apa namanya? Terlalu berani ya. Kalau saya sih sebisa mungkin izin-izinnya itu ya dilihat dulu lah. Pernah nggak meriksain gitu? Bukan meriksain ya. Minimal yang besarnya lah gitu, seperti IMB misalnya. Terus sertifikat itu statusnya seperti apa gitu. Pernah nanya gitu Bapak apa gimana? Nah, itu yang jadi kendala. Kita para agent mungkin nggak nanya sejauh itu. Apalagi kita tahu developer juga kadang-kadang tanahnya dapat perjanjian. Kita kan nggak bisa lihat nanya alas haknya bagaimana, mungkin nama-nama orang lain, mungkin belum balik nama juga ke PT kadang-kadang. Iya. Ya karena kan itu masih tanah milik Haji A, Haji B, Haji C yang memang baru di mereka ada perjanjian pembebasan atau gimana. Nah, kita kan untuk masuk ke dalam ranah yang sangat dalam itu mungkin kayaknya di Indonesia kan kadang-kadang ada etika-etika yang nggak bisa kita tabrak gitu loh, Bu. Ya sebaiknya sih cerita aja gitu, karena ya kita developer ini status seperti apa yang sangat yang penting itu kan sertifikatnya bersih. Ya untuk konsumen kan sertifikat kan ya Pak. Betul. Sama IMB lah. Kalau yang lain-lainnya mungkin itu urusan developer lah gitu ya. Kayak misalnya izin lalu lintas. Terus kalau di kita tuh ada izin lingkungan, itu kan urusannya developer. Jadi marketing mungkin tidak wajib, tidak haruslah mengetahui apakah dia punya AMDAL, apakah punya ini gitu. Tapi yang penting kan sertifikat gitu. Terus ada IMB kan mungkin gitu ya. Menurut saya sih boleh-boleh saja menanyakan statusnya seperti apa gitu, karena untuk kelanjutan konsumen sendiri dan untuk kebaikan marketing, saya pikir tidak apa-apa sih. Tidak apa ya. Jadi jangan sungkan daripada kantornya bubar nanti. Ya. Ini kita bicara konsumen juga ya. Betul. Kenyataan sampai saya tahu ada satu kantor punya beberapa kantornya bubar gara-gara istilahnya memasarkan satu produk yang begitu luar biasa. Mereka dikejar-kejar sama klien, sama konsumen. Ujungnya kan jadi merugikan sekali sebetulnya menurut kita ya. Tadinya hanya tergiur sama komisi, bukan komisi yang didapat tapi hanya PHP. Ya udah PHP, udah gitu kita diteror. Ujungnya waduh kasihan. Ini ada beberapa kejadian, mungkin itu juga tentu pembelajaran buat kami, buat seluruh kantor yang ada di R&D Bandung Raya. Nah, jadi untuk memilih developer yang baik itu bagaimana? Nah, tadi
balik lagi, ada nggak sih kisi-kisi atau kiat-kiat praktis untuk kita yang langsung istilahnya kita tahu, oh Iya. ini developer baik, ini enggak gitu. Ya boleh Pak Tatang, boleh ditampilkan. Kemarin saya udah bikin coret-coretan sedikit sih. Ah, nih seperti dari pengalaman nih. Memang kan untuk developer yang baru itu bisa juga dari misalnya dia punya land bank nih, tiba-tiba saya pengen di kotak-kotak aja gitu, jadi mana sih Mas? Jadi perumahan gitu. Nah itu pengalamannya seperti apa, bisalah dipelajari CV-nya seperti developer tersebut. Kalau mau pindahin gitu sih, Bu. Ini ya. Oke. Oke. Ini ya. Oke. Nah kemudian itu pelayanan pelanggan. Bagaimana komitmennya terhadap kepuasan pelanggan? Itu yaitu saya katakan tadi, komitmennya itu gimana? Apakah udahlah biarin aja, udah kejual rumahnya juga gitu kan? Kadang-kadang ada juga ya seperti itu, udahlah rumahnya udah kejual, kita nggak usah benerin, misalnya ada bocor atau apa ya Pak. Kemudian ini inovasi dan kualitas bangunan, portofolionya seperti apa gitu, kualitas konstruksinya. Tapi mungkin untuk yang rumah komersil itu konsumen memang banyak ininya ya Pak, bukan banyak maunya sih, bisa lah ini kumaha ya teh retak atau apa. Tapi kalau untuk rumah subsidi kan dia nggak banyak pilihan Pak, karena dengan harga segitu ya udah punya rumah aja udah alhamdulillah gitu, istilahnya seperti itu gitu. Nah ini kemudian lokasi yang baik itu gimana? Developer yang baik itu memilih lokasi yang strategis. Tapi ada juga perumahan yang di gunung gitu ya Pak, tapi laku juga gitu. Nah itu bisa yang bisa dijual tuh, misalnya ada rumahnya jauh tapi punya pemandangan yang bagus. Nah itu bisa jadi poin ya Pak untuk dijual lah gitu. Nah ini bisa dilihat juga proyek terdahulunya apa, kemudian ketentuan kontrak yang jelas. Nah ini mungkin Bapak udah punya list lah, udah pintar-pintar ini seperti apa kontraknya untuk konsumen. Kemudian pemahaman tentang regulasi. Ya mungkin itulah Pak, nanti bisa dipelajari ya. Share ya. Maka lanjut Pak. Ya, Udah jadi jam 2 kurang seperempat. waktu ya kayaknya ya. Karena Ibu juga ada kepentingan lagi jam 2. Nah, saya pikir tadinya saya masih banyak tentu pertanyaan, tapi karena waktu juga nggak terlalu panjang, tentu teman-teman agent juga mungkin ada yang mau bertanya. Mangga. Nah, jadi mumpung ada Ibu Lia pakarnya, mau ngadu mangga. Mau ini mau curhat boleh, silahkan. Ada yang mau Curhat mah kayaknya ditanya? tadi udah diwakilin sama Pak Furi ya, curhatnya. Sudah ya. Curhatnya udah wah. Oke. Ada yang mau tanya teman-teman? Silahkan. Mangga. Boleh. Perkenalkan nama, dari kantor mana? Ya. Assalamualaikum Mulia. Waalaikumsalam. Saya ingin dari Caraka ya. Oh, cara Mau tanya sedikit untuk customer yang sudah bayar DP dan lain sebagainya, ternyata developernya bermasalah. Itu selanjutnya solusi untuk pengembalian, apakah ada upaya ke sana dari pihak developer ya. Kalau saya sih ya. Jadi kita kan menerima uang yang maksudnya bukan
hak kita gitu. Kalau saya sih ya kembalikan gitu. Kadang kan kita ibu misalnya masukin konsumen, kemudian sudah DP, ternyata KPR-nya ditolak gitu kan. Ya, ada juga seperti itu. Maksud saya untuk developer yang bermasalah di dalam perjalanannya, dia ternyata misalkan perizinannya ada hambatan atau apa sehingga uang sudah masuk tapi tidak jadi dibangun atau apa. Itu ada upaya untuk pengembalian nggak ke Dari developernya? Agent yang dikejar itu. Oh iya pasti ya. Seharusnya sih developernya punya niat baik untuk mengembalikan ya, karena itu komitmen dia terhadap konsumen. Nah itulah bisa menjadi oknum lah ya Bu ya. Jadi satu developer yang nakal itu jadi bisa meratakan, oh ini developer tuh nakal gitu. Nah, seharusnya dia harusnya berkomitmen harus mengembalikan sih. Pernah kejadian saya ketemu dengan calon buyer, dia mengeluhkan hal itu. Saya udah nggak mau lagi urusan dengan ini karena tempo hari begini. Mungkin beliaunya kesulitan juga ya developernya, tapi tidak mau mengembalikan ke konsumen. Ya, akhirnya ini aja angus gitu ya uangnya. Itu pasti bukan anggota kami ya Bu. Soalnya ini sedikit ya Bu ya, saya Iya. tambahkan. Ada perjanjian-perjanjian yang tidak berimbang juga Bu. Dalam perjanjian waktu manakala akad, waktu dilangsungkan istilahnya kan belum akadnya belum notarial Bu. Iya. Karena awal-awal baru tanda jadi. Misalnya katakanlah harganya saya kasih ilustrasi ya Bu ya, 300 juta. 300 juta pembayaran DP kan 30% alias mendekati 100 juta. Nah 100 jutanya itu dicicil dulu Bu ceritanya. Selama 3 tahun. Nanti setelah 3 tahun lanjut entah balance payment, entah KPR, entah KPT atau apapun istilahnya ya, ganti sama bank apa segala. Tapi waktu dalam perjalanan dalam 3 tahun itu uang udah penuh, udah bayar kan, udah masuk Bu. Nah, sementara tidak terbangun, tidak otomatis konsumen itu kan komplain, nggak mau nerusin lagi atau di tengah jalan mungkin baru 2 tahun lebih mandek dianggap konsumen yang prestasi. Jadi sehingga mereka nggak berkewajiban untuk mengembalikan Bu. Nah, perjanjian itu merugikan sepihak lah menurut Dalam saya. perjanjian? Ya, Tapi dalam tidak ada. butir perjanjiannya jelas. Jadi bahwa harus menyelesaikan pembayaran dan lain sebagainya. Nah, yang udah selesaikan perjanjian pembayaran, kita ada beberapa konsumen nih, konsumen A, konsumen B, konsumen C. Yang udah selesai pun bangunannya pun wujudnya nggak ada. Oh, Itu kejadian. Itu terjadi. iya. Terjadi. Perlu saya sebut namanya? Nanti di belakang ya, di belakang Coba jangan di anggota sini. kami bukan Pak. Nanti kalau iya, kan kami ada pengawasan ya. Jadi memang harus mengingatkan pengembang yang nakal seperti itu gitu kan. Jadi mencoreng nama asosiasi juga gitu. Kalau seperti itu kan. Karena ini disiarkan secara online. Nanti Iya. saya di belakang aja cerita sama Ibu Iya, ya. makanya tadi saya coba anggota kami. Iya. Nah ini saya infokan juga bahwa asosiasi sejenis itu sekarang ada 17 Pak. Jadi selain Real Estate Indonesia itu ada 16 lagi lah ya. Jadi memang tapi Real Estate Indonesia itu yang tertua lah gitu. Jadi punya saudara-saudara adik-adik gitu ya. Nah, tapi jangan lupa kita juga tidak hanya membangun rumah yang mewah itu tadi. Nah, jadi ada rumah MBR-nya. Nah, teman-teman tadi mungkin mengatasnamakan yang khususnya lah gitu untuk rumah MBR. Gitu. Iya. Wow, luar biasa. Ibu spesialis MBR yang amanah, yang menyelesaikan Insya Allah. sampai tuntas ya. Nah, teman-teman, ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Silahkan, boleh. Nama dari kantor? Selamat pagi. Selamat pagi. Saya Indrawang dari MRLT Bandung. Mau tanya aja Bu, kalau misalnya kan memang di Bandung juga kita udah beberapa kali kerjasama dengan beberapa developer, tapi nggak ada yang nggak dibangun, ada yang telat ininya serah terimanya gitu ya.
Nah kan kalau developer sendiri kan ada Ray, kalau Iya. kayak kita kan RAB, kalau kayak broker. Nah kalau misalnya ada kejadian-kejadian seperti itu, kita bisa nggak mengadu ke Ray gitu kan untuk penyelesaiannya. Iya, Kayak selama sekarang, ya. Kayak sekarang aja kan ada beberapa rumah yang sederhana maupun yang gede gitu ya, yang real estate kita kan ada beberapa juga, cuman ada beberapa yang nggak ini juga sih, nggak sampai dibangun. Tapi memang kebanyakan terus terang aja ini apa high rise ya, yang kayak apartemen gitu kan. Nah beberapa juga di Bandung kan ada, kayak saya dulu mau ini di daerah Dago gitu kan, yang Dago Sayap, padahal udah laku itu teh banyak yang beli. Ininya ternyata nggak jadi dibangun, malah kabur gitu kan, dialihkan ke tempat yang lain, dia bangun juga nggak dibangun juga sama gitu, teh. Terus dialihkan beberapa kali sampai 3 kali dialihkan nggak dibangun juga. Mungkin pada tahu kali ya. Apa ya? Ininya. Nah untuk kayak gitu kan kita juga dikejar-kejar sama konsumen itu. Nah kalau kita bisa nggak ngadu ke Ray, soalnya kan induknya dari developer juga kan Ray gitu kan, gitu. Terus kita juga ada ini nggak kalau daftar-daftar developer yang udah gede gitu, dapat nggak ininya gitu kan, list-listnya gitu. Jadi kita kalau misalnya ada yang mau kerja sama gitu, itu ini juga gitu kan, tahu gitu kan ini track recordnya bagus atau enggak. Terus yang keduanya tuh kita memang ada waktu itu juga sekelas adalah beberapa, dia punya 3 lokasi di Bandung itu kita pasarkan, ternyata mandek juga tuh gitu, sisanya sampai rumahnya sih dibangun, cuman fasilitasnya itu yang nggak dibangunnya gitu kan. Kayak jadinya kan ada fasilitas kayak tempat ibadah gitu kan, playground gitu kan, jalan misalnya di beton gitu. Ini kan enggak gitu kan, hanya di paving gitu. Nah kayak gitu, padahal itu developernya gede itu jadinya. Nah kita bisa ngadu ke Ray gitu. Pengharapan Bapak kalau udah ngadu dapat apa? Iya. Ngadu sih boleh Pak, dan kita juga kalau misalnya curhat gitu kan, kan kalau kayak kita kan terus terang aja ada beberapa misalnya kayak RAB gitu kan, itu kan dikasih solusinya gitu kan, ada hukumnya gitu kan, kasih ke pengacara, ada bantuan gitu kan. Kalau misalnya kita sebagai broker kan dia kerjasama dengan kita gitu kan, ada beberapa yang di luar Bandung juga kan, malah banyak yang nggak dibangun sampai sekarang kan nggak itu tuh. Mungkin teman-teman juga tahu kan kalau yang di Kalimantan, terus yang di Bekasi gitu kan, ada beberapa tuh udah nggak dibangun, telat lagi itunya gitu kan. Iya. Nah kita kalau kayak gitu ngadunya ke siapa? Sedangkan kita ya tadi mungkin udah dikasih tahu, kita dikejar-kejar sama konsumen supaya kita juga kan bilang gitu bahwa mereka juga kan ada asosiasinya. Iya. Boleh Pak ngadu mah, selama developer yang bersangkutan tadi ya bergabung dengan asosiasi Ray. Nah kita bisa memberikan bantuan lah ya, dan mungkin nanti kita bantu juga mediasi gitu ke, nah, itu pernah kita lakukan juga dulu sampai ke pengadilan juga. Kita ada jadi saksi ahli gitu antara konsumen dengan developer, sempat juga. Jadi karena yang bermasalah itu anggota kami, jadi kita memberikan bantuan hukum ya, dan menjadi saksi ahli gitu. Nah tapi yang pusingnya itu nanti kalau misalnya bukan anggota Ray, kita bisa apa gitu, karena bukan wewenang kami juga gitu ya Pak. Gitu, bukan area. Iya betul. Bisa mengetahui Ray, dia anggota Ray atau enggak? Tanya sih sebetulnya, tapi kami juga ada data. Misalnya nanti Bapak bisa tanya aja ke kantor kami, ini PT ini anggota Ray bukan gitu. Dan sekarang itu untuk mengetahui bahwa dia pengembang, jadi sekarang tuh di PUPR Pak ada namanya si Kumbang gitu. Nah itu developer yang terdaftar itu nanti terdaftar juga di PUPR, di kementerian. Jadi nggak sembarangan Pak. Soalnya Makanya rata-rata kalau udah dipilotkan di
dibilang Nggak udah bisa. pilot nggak bisa Iya. ganti rugi itu, Bu. Iya, iya. Si itunya teh dimaklumi. Dimaklumi. Kalau udah gitu mah saya juga angkat tangan atuh Pak. Keluarin ke klien lagi kan jadi Nggak bisa juga, nggak bisa diproses ya Pak. Dan itu tuh selera di medsos, Bu. Jadi bikin customer ya calon klien kita tuh Iya. lagi. Kalau ibu sendiri di Bandung ada nggak proyeknya gitu? Ada, saya baru buka juga di Cinunuk Pak. Oh, di Cirebon. Boleh nanti halo-halo gitu ya. Untuk jualin. Saya yang itu mah ada sih Bu di daerah Banjaran ada gitu, Majalaya yang baru ada Majalaya cuman ya makanya pengen tahu gitu ininya dia loterai atau bukan. Oh iya, boleh Pak, nanti dicek aja. Kami kan ada kantornya di Setrasari Mall. Oh di sekitar Mas, Pak Max Pro itu di bawah kantor kami. Mungkin nanti ditanya aja, ini PT ini anggota RAI bukan? Gitu. Setidaknya lah, kalau misalnya anggota kami ya kita bisa memberikan teguran, mediasi gitu. Dari mengawasi mah bukan wewenang kami juga ya. Ada Bapak polisi. Tapi kemarin juga setelah teman-teman kami dipanggil gitu ya, kami hadir juga di sana gitu. Cinunuk atau Rancaikek Bu soal kemarin. Ah, nanti aja ya, Pak. Rancaikek. Nanti di ini ya, Iya, nanti di halo. dapat info. Kayaknya waktu karena kita Mohon. sebentar lagi pertanyaan terakhir paling ya, satu penanya terakhir boleh. Boleh Pak yang berkacamata. Pak Tatang dulu. Pak Tatang juga Pak berkacamata Tatang Pak. nanya. Berarti dua ya. Merah Nggak apa-apa lagi dua ya Bu ya. mangga Pak. Heeh. Nanti bisa jampurin nanti ya. Iya. Ibu mau buru-buru jam 2 ya Bu ya. Mohon. Oke, jadi pertanyaan saya, kalau di luar negeri itu kalau nggak salah untuk menghindari uang dibawa kabur developer itu ada pembayaran ke rekening pihak ketiga. Berarti nggak? Jadi misalkan developer ngebangun, kita mau DP bukan ke developer, tapi ke katakanlah pemerintah atau mungkin ke PMK atau apapun ketiga, yang uang itu disimpan tidak dipakai oleh developer. Jadi developer ngebangun harus pakai uang sendiri, gitu ya. Iya, Nanti iya. kalau udah jadi, udah serah terima baru uang itu dibayarkan ke developer. Nah pertanyaan saya, apakah itu bisa diterapkan di Indonesia supaya masalah-masalah yang tadi dibawa kabur itu bisa diminimalisasi? Satu, yang kedua, boleh nggak kita bilang setiap developer wajib ikut asosiasi? Kalau nggak ikut asosiasi saya nggak mau masarin, karena kalau ada apa-apa asosiasi yang bantu yang 17 tadi tuh ya, terserah pilih salah satu. Jadi jaminan buat kita, di samping tadi ada berapa tuh kriteria, dia juga wajib ikut asosiasi. Ya. Itu aja Mohon. Pak. Terus Pak gini, kalau untuk uangnya dibawa kabur itu mungkin untuk pembelian yang tunai ya Pak. Iya. Nah, Cicilan juga. cicilan itu kan sebetulnya hanya DP ya. Nah, pokoknya uangnya kan pembayaran. masuk ke bank. KPR terus uangnya kan ke bank. Sebetulnya Ya, itu kalau KPR ya. ya KPR. Cicilan bertahap. Sebetulnya kalau KPR itu lebih aman ya. Iya. Bang, kalau Lebih KPR aman, kan jadi- kalau perumahan yang belum kerjasama nggak bisa. Iya. Kalau yang baru-baru belum split. Justru aman kalau udah bisa. Kalau udah KPR justru aman karena kita juga ada pengawasan dari bank. Bank itu kan ketat juga. Ya kan? Nah, ini yang pembelian tunai justru yang rada-rada ini ya. Kalau untuk tunai mungkin harus lihat-lihat dulu gitu. Nah, ini developer juga kalau lihat yang tunai itu kayaknya hijau juga ya Pak, lihat. Diterima aja gitu padahal mungkin tidak akan terbangun atau di tengah-tengah ada kendala gitu. Nah, itu harus ada pengamanan juga sih. Mungkin perizinannya kontraknya harus lebih detail ya, lebih teliti gitu. Jadi mengamankan juga dari pihak konsumennya, brokernya. Jadi developernya jangan hijau aja lihat lihat uang gitu. Rekening pihak ketiga itu bisa nggak? Ya itu bisa aja sih. Bisa ya. Bisa Usulkan di SI gitu. bahwa saya membayar tapi harus ada pihak ketiga yang menampung uang dan akan dibayarkan ketika developer sudah. Iya. KPR sih sebetulnya lebih ya, Iya. kurang lebih lah seperti KPR ya. Mungkin Bu Sali juga ya ada kan KPR seperti itu. Iya tuh, KPR lebih aman. Udah KPR aja ke Bu Sali. jangan tunai. Cash ya. Jangan cash.
Oke. Ada nanya terakhir ya Bu ya? Mohon Yang tadi maaf, udah Pak. terlanjur Oh, ini. iya. Terakhir ya, ini ditutup ya. Silakan Pak. Jangan biasa ya. Ya, selamat siang. Perkenalkan saya Ari dari Lakson Realty. Kebetulan saya pernah ke satu daerah ke Tasikmalaya. Itu ada pertanyaan dari salah satu teman saya. Dia kebetulan membeli salah satu rumah di area komplek tersebut. Tetapi ketika rumahnya sudah selesai, kemudian hampir semua penduduk di situ juga sudah menyelesaikan pembayaran. Ternyata si sertifikat itu tidak bisa keluar karena oleh developer itu sertifikat diajukan ke bank. Nah, yang ditanyakan itu adalah apakah dia harus mencicil kembali ke bank atau harus mengambil langkah apa dengan terjadi masalah seperti ini? Oh, jadi sertifikatnya itu nggak keluar ya Pak? Ya, betul. Oh, tidak Karena- terjadi splitsing ya berarti ya? Betul sekali, Pak, seperti itu. Wah, itu developernya nakal itu berarti. Nah, itu biasanya kalau seperti itu sertifikatnya dari hak milik lalu dipecah ya mungkin. Iya. Nah, itu Bu. Ya, itu kalau anggota RE itu kita harus HGB dan harus diturunkan haknya ya HGB. Gitu nanti itu kan di bank lah itunya, harus diroyak segala macem. Nah, jadi pertanyaan sebetulnya apakah yang harus dia lakukan di sebagai klien? Nah, kebetulan dia nanya saya kan karena memang tahunya saya di properti dan jujur waktu itu saya belum bisa jawab langkah apa yang harus diambil. Pengembangnya masih ada. Ya, Pengembangnya masih ada. pengembangnya masih ada. Cuman jadi sampai sekarang itu ya begitu aja. Jadi yang di sana teresah warga tuanya. Ini ntar kalau disita apa gimana gitu. Sementara kan saya udah bayar lunas. Terus saya harus ngapain gitu. Nah, seperti itu Bu gambarannya. Boleh nanti diinformasikan Pak. Kebetulan kami itu ada di Tasik itu Komisariat Priangan Timur. Jadi kita tuh punya se-Jawa Barat itu ada perwakilan kami. Jadi ada Komisariat Cirebon itu menangani wilayah Cirebon. Yang Garut dan Tasik itu ada Komisariat Tasik Priangan Timur. Nanti coba diinformasikan, saya tanya sama ketua komisariat ya nanti. Siapa tahu bisa bantu seperti itu. Jadi nanti- Seandainya bukan anggota RE juga, kan ada Tasik mah kecil ya, Betul. mungkin bisa dibantu di toel gitulah. Kebetulan di Lakson itu banyak orang Tasik juga Bu. Di mana? Di Lakson. Oh, Di di kantor Lakson. itu. Oh, Sering main ke iya Tasik. iya iya iya. Kembali lagi. Jadi orang Tasik yang bertanya ke kita. Salah satu. Iya iya iya. Oh, itu orang Tasik. Orang Tasik. Ya, betul. Oh, Terima Iya, kasih. Bu. atuh. Mangga. Oke, Hatur nuhun. kasih aplaus ya untuk kita semua. Nuhun. Oke. Foto bareng dulu ya. Mangga. Yuk. Terima kasih Bu Lia Sami. sudah memaparkan dengan sangat amat baik ya. Sudah memberikan pemikiran, membuka wawasan setiap kami dan juga telah menceritakan jati dirinya dari awal. Jadi Mama cantik ya. Mama cantik. Mama Can. Waktu dari awal kan diajarin sama mamahnya juga, akhirnya nerusin juga, jadi macan juga. Macan juga, ya. Yang luar biasa ya udah gitu dan bagi ilmu buat kita. Karena kan setiap kita tentu harus bermanfaat bagi banyak orang. Saya yakin Ibu Lia juga punya visi dan misi mau berbagi supaya teman-teman semua juga istilahnya bisa makin mengerti bagaimana dunia properti khususnya Hatur nuhun. developer. Nuhun. Baik. Sekali lagi saya atas nama DPC REB Bandung Raya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Lia. Hatur nuhun, Pak. Sebagai tanda terima kasih, Oh, sertifikat. ini ada diserahkan sama Bu Sali aja langsung selaku Kepala Sabang NISP Bandung. Area head. Area head Siap. Satu, Bandung. empat, Puri, maju. Oke. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, sekarang Oke. Makasih Kasih ya, Bu aplaus Sali. dulu. Ya. Makasih. Satu lagi ada plakat dari kita dari REB Iya, ya, hatur nuhun. menyatakan terima kasih kepada Bu Lia ya. Hatur Nah, ayo. nuhun. Ayo. lihat sini 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Oke, kasih aplaus sekali lagi. Atur nuhun Ibu.